caranya udah mengurang. Oh iya. Jenis tanaman apa yang Bapak rawat saat ini? Oh, padi jenisnya. Ya. Jenisnya itu 42. Impari 42. Bagaimana cara Bapak menanam padi, Pak? Caranya tanah dikelola, terus nanti setelah dikelola disoroki biar halus, setelah biar halus nanti terus ditanami kan gitu. Bagaimana cara Bapak merawat jenis tanaman agar tumbuh dengan subur, Pak? Kalau dirawat dengan tanaman dengan subur itu istilahnya bagi saya sendiri ya, itu jarak 1 minggu dipupuk, setelah 1 minggu dipupuk nanti terus dikasih istilahnya pupuk yang agar anaknya banyak dan subur, itu memakai SP36 dan dicampur dengan urea. Itu kan anaknya kan lebih banyak kalau pakai urea itu kan gitu. Jenis hamanya apa saja, Pak? Jenis hamanya itu kalau di sini kebiasaannya itu selundep, terus istilahnya patah leher, banyak sekali. Terus kresek, kalau kresek itu yang diserang kresek itu daunnya padi itu kalau mendekati menguning terus kering, garing kan gitu. Cara Bapak mengatasi hama tersebut bagaimana, Pak? Kalau mengatasi hama tersebut, kalau saat dulu itu ya beli obat yang diserang apa. Kalau yang diserang selundup ya istilahnya nembung yang jual obat itu ini ada serangan selundup. Kalau kresek ini istilahnya apa itu kresek, daun padinya kering kan gitu. Nah, kalau saat sekarang sebelum diserang penyakit, karena kelompok saya itu setiap setahun sekali dikasih bantuan dari pemerintah untuk membuat pupuk hayati dan dikasih bantuan membuat obat sebelum diserang penyakit disemprot dulu kan gitu. Jenis pupuk yang Bapak gunakan apa, Pak? Kimia atau kimia. Kalau saat sekarang itu pakai istilahnya apa itu SP36. Ya, kebanyakan kalau orang-orang kan pakai istilahnya Ponka, tapi saat sekarang saya nggak pakai Ponka karena Ponka itu kalau tidak pakai kartu tani kan nggak boleh. Bahkan kalau pakai kartu tani hanya terbatas satu musim tanam itu hanya 20 kilo. Nah, terus petani berusaha sampai di mana bisa subur, otomatis belinya kan selain Ponka yang tidak memakai kartu tani itu pakai mutiara, entah pakai pupuk lain kan gitu. Kalau jenis binatang liar di sini apa, Pak? Jenis binatang liar itu istilahnya ya bisa toh dikatakan tikus, itu ya kebanyakan tikus kalau di sini binatang liar itu, karena tikus itu kan merusak tanaman padi toh, mestinya kan banyak, tapi kita berusaha membuat rumah burung hantu. Karena di wilayah Kalikebo ini kan sudah kita carikan bantuan karena sekarang didirikan rumah burung hantu. Setelah itu sampai sekarang istilahnya kacek. Istilahnya sebelum saya membuat rumah burung hantu yang pakai yang baik itu, sebelumnya saya akan membuat rumah burung hantu tapi alami, pakai bambu, cagaknya bambu, terus istilahnya rumahnya itu blabak, karena kan cagak pakai bambu itu kan mudah geropok jatuh, tapi saat sekarang kan sudah buat yang pakai besi itu gitu. Ada jenis-jenis burung liar nggak, Pak, di sini, Pak? Jenis-jenis burung liar itu ya itu
karena ya dibuatkan rumah burung hantu ya itu ya dikatakan apa itu eh, burung hantu yang dikatakan manuk cekuk. Manuk cekuk itu kan warnanya kan dua. Kalau yang burung hantu itu yang biasa itu kan kurang galak ke tikus, tapi yang burung hantu yang sayapnya itu putih, warnanya putih itu kan makanannya itu kan tikus kan gitu. Bagaimana Bapak mengelola sistem perairannya, Pak? Mengelola sistem perairan Iya. itu kalau masih musim penghujan itu mencukupi. Istilahnya petani mengairi sendiri-sendiri itu sudah cukup. Tapi kalau musim kemarau itu kita bagi istilahnya jam sekian sampai jam sekian itu di wilayah Gaden, jam sekian sampai jam sekian itu besok wilayah Pelanggu, itu sampai akhir sana Bundung Sari. Itu kita gilirkan masalah perairan itu jam-jaman kan gitu. Kalau cara Bapak merawat kelestarian sawah bagaimana, Pak? Maksudnya merawat kelestarian, Iya. baiknya gitu. Iya. Kalau secara pemerintahan itu mengelola tanah yang lebih baik, itu jangan dikasih pupuk kimia terlalu banyak, karena saat sekarang ada pupuk yang istilahnya itu dari pupuk kompos, dari pupuk kandang juga bisa, dari daun-daunan itu juga bisa. Karena saat sekarang kalau dikejar itu pupuk kompos itu ya mari kompos itu kan lebih baik, karena memakai pupuk kimia kesehatannya juga kurang bagus ke kesehatan kan gitu. Bagaimana cara Bapak merawat kebersihan sawah, Pak? Secara merawat kebersihan sawah itu ada beberapa macam, karena kalau kebersihan merawat sawah itu saluran air itu kan otomatis setiap saat dibersihkan, digiatkan oleh kelompok juga bisa, digiatkan oleh petani juga bisa. Itu yang manual itu setiap berapa bulan sekali dibersihkan salurannya air. Jadi kan kalau merawat secara kebersihan sawah itu hanya saluran air. Kalau di sawah itu secara merawat kebersihan sawah itu saya belum mengalami, karena apa yang dibersihkan kalau di sawah kan itu. Ada peraturan pengelolaan lingkungan yang di Kali Kebo ini nggak, Pak? Ada istilahnya aturan Yang mengatur pengelolaan lingkungannya di sini. itu. Kalau mengatur pengelolaan itu kebanyakan kalau mengatur kebersihan sawah lingkungan itu kebiasaannya itu dari petaninya masing-masing. Misalkan kalau saya menggarap sawah ini itu kan lingkungannya sendiri yang kita bersihkan, tapi terus langsung ditombolkan ke lingkungan-lingkungan. Jadi terus di lingkungan dibersihkan sendiri-sendiri kan gitu. Bagaimana cara Bapak merawat kesuburan tanah, Pak? Secara merawat kesuburan tanah itu istilahnya juga yang diperlukan itu jangan istilahnya jangan terlalu banyak kimianya itu, karena kimia itu istilahnya juga merusak tanah. Yaitu yang lebih bagus efektif itu kalau di sini kebiasaannya itu memakai SP36 itu juga bagus, organik juga bagus. Organik kan ada pabriknya organik itu diserang organik atau SP36 itu tanah lama kelamaan menjadi baik. Jadi kalau pupuk kimia itu istilahnya dikurangi kan gitu, nanti lama kelamaan ke depannya kan tanah lebih bagus kan gitu. Ada bentuk-bentuk pantangan tentang lingkungan yang berlaku di wilayah ini nggak, Pak? Maksudnya pantangan Yang berlaku di wilayah ini, contohnya nggak boleh pakai pupuk kandang karena nanti merusak tanah atau bagaimana seperti itu? itu nggak ada itu
sulit. Iya. Kan gitu. Karena apa? Petani diarahkan jangan terlalu memakai pupuk kimia, diperbanyak pupuk kandang, diperbanyak organiknya. Kan wong petani kan banyak toh pendapatnya. Ora marem nek ora pakai kimia. Kan gitu. Nek bagi saya yang istilahnya yang sering rapat di dinas pertanian atau di mana saja, saya kan harus dikejar organiknya dan istilahnya SP36-nya itu. Jadi kedepannya itu tanah menjadi bagus kan gitu. Ada situs keramat di wilayah ini tidak, Pak? Maksudnya situs keramat di wilayah sini. Iya. Saya belum jelas situs keramat itu apa. Kayak yang itu loh Pak, kayak ada yang apa konon dulu itu ada tempat pabrik atau apa yang nggak boleh dirusak atau diapaan gitu loh Pak. Itu enggak ada ini. Enggak ada itu. Oh. Tujuan Bapak membudidayakan padi itu apa ya Pak? Tujuan utama Bapak untuk ekonominya atau bagaimana? Masuknya menuju ke istilahnya ke tanaman padi terus, itu toh? Iya. Karena ada beberapa titik. Karena kalau di wilayah sini itu kan ujung tombaknya air. Jadi padi kalau menanam padi otomatis kalau nggak ada air kan nggak bisa, sulit. Karena di sini itu kebanyakan air itu terlalu turah-turah, otomatis petani fanatiknya padi. Iya. Karena hasil padi sama Polowijo belum tentu kalah Polowijo. Tapi karena wong petani itu dikandani, ngomongi kalau menanam Polowijo itu kedepannya tanah bisa bagus karena bisa kering. Itu petani kebanyakan tidak marem. Orang marem aku nek ora nandur pari, soalnya banyuwe akeh. Tapi kalau dicari penghasilan itu lebih baik, lebih banyak, lebih hasil itu dari anu Polowijo. Kendalanya Bapak saat menanam padi itu apa Pak? Kendalanya? Iya. Kalau menanam padi kendalanya itu ada beberapa titik. Bisa dikatakan kendalanya itu kalau MT1 itu terlalu curah hujan banyak sekali. MT2 juga istilahnya banyu masih meluap banyak sekali. Jadi terus tanah tersebut kalau terlalu keairan terus, dimasuki air terus, kadang-kadang tidak usah dimasuki air hujan pun turah-turah, itu kan istilahnya kendalanya itu. Jadi tanaman kurang sehat kan gitu. Jadi kan paling rendah kan yo nek tanah gini jeruk kodanan kena banyu terus kan kurang bagus. Cara pembuatan pupuk organik atau kompos itu bagaimana ya Pak? Kalau secara pembuatan pupuk organik itu kalau di wilayah saya itu kan sering membuat pupuk organik, tapi sudah kita kasihkan istilahnya apa itu istilah jadwalnya masing-masing. Oh si A ini bagianmu pembuatan pupuk organik, pembuatan pupuk organik ini seksi istilahnya pembibitan, ini seksi adalah istilahnya penyemprotan kan sudah ada sendiri. Tapi kalau secara membuat pupuk organik, kalau saya tahu istilahnya rejak lah, karena sudah tak sekian seksinya masing-masing kan gitu. Pembuatan pupuk organik itu kalau di kelompok saya kan bahannya itu memakai katul, mau pakai istilahnya kentang, istilahnya memakai tetes, memakai istilahnya air gamping kan gitu. Jadi kalau tanya istilahnya secara membuatnya pupuk organik itu kalau seksinya itu lebih tajam, lebih ngerti daripada saya. Karena saya ketua. Kalau di waktu membuat pupuk, karena kan saya menanggapi tamu-tamu. Kelompok dari lain kali kebo itu kan sering mencari pengalaman-pengalaman. Terus saya menanggapi. Silahkan kalau ingin tahu itu melihat dari awal sampai akhir. Jadi nanti ditulis. Kalau di sini kan sudah hafal kalau di kelompok sini, tapi kan minggu namu kan belum.
yaitu ditulis buatannya dari awal iki kok iki terus direbus iki nanti sudah tahu kan gitu. Jadi saya tidak tahu persis 100% saya tahu karena saya kan menghadapi juga ada tamu dari dinas juga ya kan gitu. Kalau menggunaan pupuk kompos itu yang perlu diperhatikan tuh apa aja ya Pak kalau untuk sawah? Pupuk kompos itu kan saat sekarang kan pupuk kompos itu ada beberapa macam. Itu ada dari kotoran poyo, itu ada dari kotoran telek, juga ada dari kotoran sapi, itu juga ada kan gitu beberapa macam. Jadi yang diperhatikan dari pemerintah saat sekarang itu ya pupuk kandang, pupuk ayam, dari pupuk poyo kan yang diharapkan kan gitu. Kimia itu hanya sedikit saja untuk membantu istilahnya tanaman tersebut ya istilahnya dibantu toh kayak kimia sedikit saja biar tanah itu kedepannya bisa bagus kan gitu. Jenis tanaman persawahan di Desa Kalikebo ini apa saja ya Pak? Maksudnya jenis Tanaman yang ada di persawahan Kalikebo. yaitu ya padi itu hanya padi. Kalau kedelai, jagung karena saya sudah menguji coba kalau menanam jagung itu kurang berhasil, tidak berhasil. Itu memang istilahnya kan jagung itu nek dulu kan istilahnya kalau dibiarkan itu kan dari petani bibitnya itu mencari sendiri. Ning itu dari PT itu di blok itu disuruh menanam jagung itu yang itu loh kawinan itu yang untuk pembuatan bibit itu loh. Itu kan gitu tapi kan kurang cocok bagi sini kan kurang cocok. Tapi kalau menanam jagung dibebaskan B21 atau apa mungkin kan baik itu kan nah, di blok dari pembibitan dari PT tidak cocok sini. Sudah berapa lama Bapak bertani Pak? Nek masalah bertani saya itu yo istilahnya semenjak kecil juga bertani tapi saya semenjak tahun 2007 itu saya menjadi ketua kelompok tani kan gitu. Karena saya menjadi ketua kelompok tani itu saya tidak akan mengharapkan tapi juga dong dipilih petani ya karena saya kan SDM-nya kan istilahnya saya terlalu rendah. Saya kan sebetulnya kan takut kalau akan menghadapi permasalahan itu kan takut tapi karena ya terpaksa ya dipilih petani saya ya semaksimal berusaha tapi sampai saat sekarang saya ya alhamdulillah juga menangani itu bidang pertanian juga cukup lumayan. Bahkan saya diwakilkan dari tingkat kecamatan bahkan sampai di kabupaten karena hanya SDM-nya rendah tapi cuma hanya mendapat pengalaman saja. Kan ini baru saja lomba se-Kabupaten Klaten. Baru saja lomba se-Kabupaten itu yang dikatakan lomba secara administrasi. Bagaimana dikontrol secara administrasinya itu bagaimana. Jadi dikontrol. Buku-buku itu dikontrol semua. Itu juga mendapat informasi istilahnya berapa kecamatan itu mungkin di wilayah Kalikebo yang 5 kecamatan terbaik. Jadi nanti kalau se-Kabupaten Klaten saya tidak tahu. Terakhir Pak, siapa yang mengajarkan Bapak tentang pemberian pupuk kandang itu menambah tanah menjadi subur Pak? Maksudnya juga coba diulang lagi coba. Siapa yang pertama kali mengenalkan Bapak tentang pemberian pupuk kompos atau pupuk kandang Pak? Pertama kali yang memberi peringatan yang memakai pupuk kandang itu kalau pertama itu yo zaman dulu petani dulu. Zaman petani dulu kan kalau memakai pupuk kompos bagus karena perekonomian zaman dulu kan istilahnya kalau seperti saat sekarang kan nggak bisa. Otomatis perekonomian kan terlalu lemah.
Ya istilahnya kepepetnya ya memakai pupuk kandang atau daun-daunan itu dari petani zaman dulu. Tapi kalau saat sekarang itu yang mengajari itu secara pemerintahan. Pemerintahan mengajari istilahnya memakai pupuk kompos atau pupuk kandang itu lebih efektif untuk menjaga makanan kesehatan itu lebih baik dari pupuk kandang atau pupuk kompos atau daun-daunan kan gitu. Tapi zaman saat sekarang kan tidak bisa memakai daun-daunan karena daun-daunan itu ya istilahnya agak kesulitan. Jadi kebanyakan pupuk kandang atau pupuk poyo kan gitu. Terima kasih Pak.